Yang jelas bahwa sebelum saya menjelaskan tentang kegiatan beliau besok, ini merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami masyarakat Papua Barat Daya, karena seorang sosok yang dirindukan oleh masyarakat Papua Barat Daya bisa hadir di tengah-tengah kita, insya Allah nanti untuk besok kegiatan kita tanggal 16 besok. Yang jelas untuk kegiatan Pak Anies besok itu ada beberapa kegiatan yang nanti akan kami lakukan, yaitu pada jam 6 subuh, 6 pagi, sekitar jam 7 beliau akan ada giat di Jembatan Puri. Itu ada tempat penjualan ikan. Di situ beliau akan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat yang ada di situ. Mungkin durasi waktu hampir sekitar 1 jaman beliau di situ. Setelah itu kemudian beliau akan melakukan kunjungan ke daerah Rufai, satu perkampungan di sana yang dimana di situ penduduknya itu lebih banyak adalah saudara-saudara kita dari masyarakat Kokoda. Ini kenapa kita pilih tempat itu, karena masyarakat Kokoda ini agak sedikit unik gitu, di mana representasi dua agama yang hidup rukun dan damai di wilayah tersebut, ada orang asli Papua. Kemudian setelah itu mungkin sekitar jam 12 beliau akan melakukan kunjungan ke yayasan milik Ibu Anies sendiri yang sudah hadir di Kota Sorong ini sudah cukup lama dan membantu masyarakat yang ada di Papua Barat Daya, khususnya Kota Sorong, dengan berbagai edukasi-edukasi itu yang kemudian nanti beliau akan melakukan perjalanan ke situ, tapi itu sifatnya privat. Jadi kemudian mungkin kami dari tim pemenangan daerah tidak terlalu masuk ke dalam, sehingga ruang itu diberikan kepada beliau. Nanti tepatnya jam 1 insya Allah kalau tidak ada halangan, disitulah kemudian momentum yang kita tunggu-tunggu, yaitu akan diadakan kampanye tertutup. Kami membutuhkan kehadiran beliau pada saat itu dengan beberapa hal. Jadi biasanya konsep yang sering ditawarkan oleh teman-teman dari Timnas Amin, yaitu Desak Amin. Kalau kami di Papua Barat Daya, kami rubah konsepnya. Jadi bukan Desak Amin, tapi Papua mendesak Amin. Kenapa kami memilih konsep seperti itu? Karena kami harap kehadiran Anies Baswedan di Kota Sorong, di Papua Barat Daya ini, kami butuh legacy statement beliau. Ketika beliau terpilih nanti, insya Allah pada 14 Februari nanti, maka apa yang harus beliau lakukan untuk masyarakat Papua, lebih khusus adalah orang asli Papua yang ada di sini, dengan berbagai masalah yang ada, yang sampai saat ini kita melihat baik masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah sosial, yang sering mungkin teman-teman media mungkin ikuti bahwa yang biasa menjadi branding itu adalah Bapak Presiden Jokowi itu berhasil dalam membuka akses ya di daerah-daerah yang terisolir. Tapi apakah itu yang kemudian yang menjadi jawaban dalam menyelesaikan masalah Papua? Saya rasa tidak. Karena ada beberapa aspek yang harus kemudian diperhatikan, dilihat secara komprehensif, sehingga kemudian itu bisa menjawab persoalan di Papua dengan baik. Sehingga itu jadi harapan kami. Tapi untuk TPD target kemenangan sendiri? Yang jelas ini untuk target kemenangan kami, saya orangnya tipikal saya orang yang sangat realistis dalam berhitung-hitung, sehingga kemudian target kami insya Allah 43 sampai 46%. Kalau ada yang lebih daripada itu, maka itu bagian daripada doa kita bersama. Jadi yang jelas pasti ada yang bertanya bahwa kenapa sampai bisa berhitung seperti itu. Saya cuma ingin katakan saja bahwa basic saya sebelum masuk dalam politik, saya adalah konsultan politik. Saya juga saya punya lembaga survei, dan saya mengukur bagaimana cara kerja, dan saya yakin dan percaya bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan memenangkan pertarungan di Papua Barat Daya. Amin. Amin. Siap. Terima kasih.